Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama channel Surya Motovlog cuy. Kali ini kita mau ngabuburit aja sekalian reading ya, reading santuy cuy, anjay. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga apa yang kita semogakan cepat terkabul ya cuy. Ini langsung gas aja kali ya, biar nggak kesoren. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekalian mau ngisi bensin cuy. Ini macet kayak gini enaknya spionnya tekuk cuy. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Nih kalau sore-sore pasti kayak gini, pada pulang gawe pasti macetnya. Oh ya cuy, yang mau mudik hati-hati ya. Sekarang udah banyak rawan tuh yang namanya begal sumpah. Kayaknya semenjak itu ada kasus apa namanya, kasus yang itu, yang orang membunuh begal gitu. Kayaknya sejak itu sekarang mas tambah rame ya begal sumpah. Biasanya kalau lebaran juga kayak gini, banyak orang kriminal gitu, tindakan kriminalnya itu lebih banyak lagi gitu kalau mau lebaran gitu. Ya kayak gitu ya cuy, sulit sumpah. Dan herannya ketika gue tahu berita itu cuy, kenapa ya pas ngelawan begal, begalnya tewas gitu, yang disalahin itu kitanya gitu, kitanya dituntut gitu, ceritanya sih kayak gitu gitu. Tapi ya gimana lagi ya, orang di sananya juga mulai dulu, kalau di sananya nggak mulai dulu pasti ya kitanya juga enggak gitu. Ya gimana ya, bukannya mau jelekin negara sendiri, tapi emang peraturannya kayak gitu sih ya cuy. Mau gimana lagi, kita mah masyarakat kecil kayak gini cuma bisa, ya cuma bisa kayak gini cuy, nikmatin jalan, nikmatin hidup gitu. Asli gue denger-denger kasus gitu, gue denger-denger kasus itu, aduh kok kayak gini banget gitu. Ada seorang remaja yang bela diri sendiri gitu, melawan begal, terus begalnya tewas, yang di penjara remajanya cuy. Lucu kan? Iya, kalau begalnya nggak kayak gitu pasti ya remaja itu juga nggak kayak gitu. Itu kan tergantung dari kitanya sendiri ya kan. Masa iya kita mau dibacok nggak ngelawan gitu? Ya ada orang mati konyol. Pastinya ya kita, kalau diri kita lagi bahaya gitu, lagi ditekan gitu, pasti ya diri kita pasti ngelawan gitu. Lah coba, orang mana sih kalau selalu ditekan gitu nggak ngelawan gitu? Mana coba, orang mana gitu? Dari posisi disempit kayak gini mau dibacok gitu, kalau nggak ngelawan ya kita mati konyol cuy. Masa ya kita pasrahkan kendaraan kita untuk dia gitu? Ini macet banget ya. Ini motor 2 minggu belum diisi sumpah. Kita mau ngisi bensin dulu. Asli gue isi 50.000 dapat 2 batang doang sumpah motor ini. Nanti kita isi 25 aja lah. Kalau pas mudik kita fullkan, ya enggak? Iya. Malesnya lewat jalan sini nih. Padahal terang banget kayak gini, tapi pasti ada yang basah gitu. Ya gimana ya? Buat motor kita jadi kotor lagi sumpah. Malesnya lewat sini sumpah tuh kan. Padahal nggak hujan nggak apa, tapi basah ya. Nggak tahu nih cuy, gue mudiknya jadinya tanggal berapa? Masih remeng-remeng tanggalnya sumpah. Soalnya tergantung shiftnya sih cuy. Kalau gue shift 3 ya mudiknya pagi gitu. Kalau shift 2 insya Allah mudiknya malam gitu. Ya cuy, kali ini kita vlog santuy aja sekalian nikmatin jalan macet kayak gini. Kalau pakai lanbu, kalau macet kayak gini capek banget sumpah cuy. Udah capek, panas lagi ya. Ya karena mainin kopling sih cuy. Ini ada penukaran uang cuy. Oh ya. Kita isi 25 aja cuy. Nanti pas pulang kampung kita fullkan gitu. Gue sih pengen repaint cuy, tapi yang bagus tuh repaint warna apa ya velgnya? Blue Candy ya udah banyak yang make gitu. Gold juga banyak yang make. Silver juga banyak yang make. Gue jadi bingung. Gue pengennya itu beda dari yang lain gitu. Mau bunglon ya udah dipakai Maspik gitu.
Ya nggak ada rencana repaint sih. Ada rencana repaint sih, tapi bingung warnanya apa cuy. Yang bagus warna apa ya cuy? Sumbang saran lah gitu. Tapi enggak lah, gue insya Allah nggak repaint dulu, mau beli aksesoris dulu buat motor ini, seperti spion Rizoma gitu, spion yang kayak sayap gitu. Harganya 400-an cuy. Ya cuma spion doang 400 doang, cuma spion doang 400.000 asli para bisa. Ini kopling CBR 150 bisa disetting ya cuy. Ini pakai jentik satu juga bisa tuh, enteng banget sumpah. Ini bisa disetting nih di sininya nih. Yuk, makasih. Kalau kita lagi capek itu ya kita diwajibkan untuk berhenti cuy, jangan dipaksakan, karena takutnya kita ketika kita dipaksakan takutnya itu ada apa-apa di jalan gitu. Lebih baik kita ya pelan-pelan aja gitu, asalkan nyampe tujuan, daripada ngebut apa gimana akan jadi hal yang gak baik gitu. Mending kita ya santai aja lah gitu, banyak istirahatnya, terus jaga kesehatannya juga gitu sebelum mudik gitu. Karena kalau pakai motor itu badan itu harus benar-benar fit cuy. Kalau ada sedikit yang gak fit itu ya bisa buat kita lemah. Contohnya ketika kita lagi masuk angin ya cuy, itu malah parah banget cuy. Badan baterai ini gak enak gitu, apalagi masih jauh tujuannya gitu, itu malah bahaya lagi untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau mudik atau mau perjalanan jauh, alangkah baiknya kita cek badan terlebih dahulu ya cuy, fit apa enggaknya gitu. Terutama cek kendaraannya cuy, kendaraannya dari segi apapun, tentunya dari air radiatornya cuy, usahakan full dan usahakan bawa cadangan lah gitu. Ya dicek pengeremannya lah cuy untuk semua kendaraan ketika kita buat perjalanan jauh, buat perjalanan mudik gitu, usahakan kita cek dari pengeremannya cuy, karena pengereman itu penting banget cuy. Kalau ada yang remblong gitu, itu malah jauh lebih bahaya lagi cuy. Nah gue mau mudik nih tapi nggak ada rem depannya gitu, itu malah jangan dipaksakan sumpah cuy. Karena kalau dipaksakan yang satu sisi bahaya untuk diri kita sendiri, bahaya juga untuk orang lain cuy gitu, ya kan. Iya, takutnya di jalan itu lagi ngebut-ngebutnya ya gitu ya kan, terus nggak ada rem depannya, kita ngerem pakai apa, cuma rem belakang doang. Pasti kan kalau kita rem pakai rem belakang doang pasti slip ya, ngoser gitu, nggak langsung berhenti gitu. Beda banget rem depan sama rem belakang, itu beda banget ya, jangan disamain. Lu kalau lagi kenceng terus ngeremnya pakai rem belakang itu cuma slip tapi itu bisa jalan loh. Slip tapi masih bisa jalan gitu. Coba kalau rem depan diimbangi dengan rem belakang, itu pasti bisa cuy, bisa berhenti, bisa langsung berhenti malah. Apalagi kalau udah sistemnya ABS ya cuy, lebih enak cuy, empuk lagi buat ngerem depan, gak takut slip. Gue cuma saranin aja cuy, ketika lu semua mau mudik, mau perjalanan jauh, alangkah baiknya kita cek semua kendaraannya ya cuy, dari air radiator, dari mesin, dari pengereman gitu. Intinya kita cek semua gitu. Soalnya ya gimana ya, ya jangan remehin jalan lah gitu lah. Ini gue cuma mudik deket doang, cuma perjalanan 6 jam 7 jam gitu, nggak usah pakai rem lah gitu. Itu malah jauh lebih bahaya banget cuy. 6 jam sama 5 jam itu ya menurut gue lama asli. Menurut gue juga jauh gitu. Jadi ya jangan ngeremehin pengereman lah cuy. Ya kayak gini cuy, kita nikmatin jalan aja cuy, sekalian kita kayak gini cerita ya, cerita di jalan gitu.